Metabolisme protein. Protein yang terdapat dalam makanan kita mengalami proses pencernaan. Dicerna dalam lambung dan usus menjadi asam amino. Asam amino ini akan dibawa melalui peredaran darah menuju ke hati. Sebagian asam amino diambil oleh hati dan protein dalam sel-sel tubuh dibentuk dari asam amino. Bila ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan untuk biosintesis protein, maka kelebihan asam amino akan diubah menjadi asam keto yang dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau diubah menjadi urea. Hati merupakan organ tubuh di mana terjadi reaksi katabolisme maupun anabolisme. Ada beberapa istilah dalam metabolisme protein. Yang pertama, penguraian protein dalam tubuh. Yang kedua, asam amino dalam tubuh. Yang ketiga, reaksi metabolisme asam amino. Yang keempat, pembentukan asetil koenzim A. Yang kelima, metabolisme beberapa asam amino. Yang keenam atau yang terakhir, siklus urea. Selanjutnya, penguraian protein dalam tubuh. Secara garis besar, metaprotein, asam amino dibuat dalam hati atau dihasilkan dari proses katabolisme protein dalam hati dibawa oleh darah ke jaringan untuk digunakan. Proses anabolik atau katabolik juga terjadi dalam jaringan di luar hati. Asam amino yang terdapat dalam darah berasal dari 3 sumber, yaitu 1. Absorpsi melalui dinding usus, 2. Hasil penguraian protein dalam sel, 3. Hasil sintesis asam amino dalam sel. Dalam tubuh kita, protein mengalami perubahan-perubahan PTP, PD, PHC yang berbeda. 1. Protein dalam darah, hati, dan organ tubuh lain. Waktu paruhnya 2,5 sampai 10 hari. Yang kedua, protein dalam jaringan otot yang paruh waktunya 120 hari. Rata-rata tiap hari 1,2 gram protein per kilogram berat badan diubah menjadi senyawa lain. Asam amino esensial adalah asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tidak dapat diproduksi atau disintesis oleh tubuh dalam jumlah yang memadai. Jadi harus diperoleh dari makanan. Asam amino esensial yang dibutuhkan oleh manusia adalah sebagai berikut: histidin, arginin, isoleusin, fenilalanin, leusin, treonin, lisisin, triptofan, metionin, valin. Kebutuhan asam amino tersebut bagi anak-anak dan orang dewasa. Makanan yang mengandung protein hewani merupakan sumber asam amino esensial. Contohnya, daging, susu, keju, telur, ikan, dan lain-lain. Protein nabati seringkali kekurangan lisin, metionin, dan triptofan. Kebutuhan protein yang disarankan ialah 1 sampai dengan 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Asam amino dalam darah. Jumlah asam amino dalam darah tergantung dari jumlah yang diterima dan jumlah yang digunakan. Pada proses pencernaan protein, asam amino melalui proses hidrolisis oleh enzim-enzim, yaitu pepsin, tripsin, kimotripsin, karboksipeptidase, aminopeptidase, tripeptidase, dan dipeptidase. Setelah protein diubah menjadi asam amino, maka dengan proses absorpsi melalui dinding usus, asam amino tersebut sampai ke dalam pembuluh darah. Dalam keadaan berpuasa, konsentrasi asam amino dalam darah adalah 3,5 sampai 5 mg per 100 ml darah. Setelah makan makanan sumber protein, naik menjadi 5 sampai 10 mg per 100 ml. Setelah 4 sampai 6 jam, konsentrasi akan turun kembali. Konsentrasi asam amino dalam jaringan kira-kira 5 sampai 10 kali. Reaksi metabolisme asam amino. Pada tahap awal reaksi metabolisme asam amino melibatkan pelepasan gugus asam amino melalui 2 proses transaminasi dan deaminasi.
pada proses transaminasi adalah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino kepada asam amino yang lain dengan alanin transaminase dan glutamat transaminase. Pada reaksi transaminasi ini, gugus amino yang dilepaskan diterima oleh suatu asam keto sehingga terbentuk asam amino baru. Reaksi transaminase bersifat reversibel. Pada reaksi ini tidak ada gugus amino yang hilang, karena gugus amino yang dilepaskan oleh asam amino diterima oleh asam keto. Reaksi transaminasi ini terjadi dalam mitokondria maupun cairan sitoplasma. Deaminasi oksidatif. Pada reaksi deaminasi, gugus minus NH dilepaskan dalam bentuk amonia yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh dalam bentuk urea di dalam urin. Kadar amonia yang tinggi merupakan racun bagi tubuh manusia. Asam amino dengan reaksi transaminasi menghasilkan asam glutamat. Asam glutamat dalam beberapa sel misalnya bakteri dapat mengalami proses deaminasi oksidatif menggunakan glutamat dihidrogenase sebagai katalis. Pembentukan asetil koenzim A. Asetil koenzim A merupakan senyawa penghubung antara metabolisme asam amino dengan siklus asam sitrat. Ada dua jalur metabolik untuk menuju kepada pembentukan asetil koenzim A, yaitu asam pirufat dan asam asetoasetat. Siklus urea berhubungan dengan reaksi deaminasi yang melepaskan gugus NH2 dalam bentuk amonia yang dikeluarkan tubuh dalam bentuk urea. Hans Krebs dan Urten Slade 1932 mengemukakan serangkaian reaksi kimia tentang pembentukan urea. Mereka mengemukakan bahwa urea terbentuk dari amonia dan karbon dioksida melalui serangkaian reaksi kimia berupa siklus. Siklus urea. Pembentukan urea terutama berlangsung dalam hati. Urea adalah suatu senyawa yang mudah larut dalam air, bersifat netral, terdapat dalam urin yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Baik, biosintesis urea terdiri atas beberapa tahap reaksi yang merupakan suatu siklus sebagai berikut. Reaksi 1, sintesis atau pembentukan karbamil fosfat. Pada reaksi ini, 1 mol amonia bereaksi dengan 1 mol karbon dioksida dengan bantuan enzim karbamil fosfat sintetase. Kemudian reaksi ini juga membutuhkan energi karenanya melibatkan 2 mol ATP yang diubah menjadi ADP. Sebagai kofaktor Mg plus dan N-asetil glutamat dan menghasilkan reaksi CO2 plus NH3 plus 2 ATP plus H2O, kemudian H2N COPO plus 2 ADP plus PI. Itu karbonil fosfat. Kemudian kita ke reaksi 2, pembentukan SIT. Karbamil fosfat yang terbentuk bereaksi dengan ornitin, citrulline, kemudian reaksi L-ornitin plus karbamil fosfat L-citrulline plus H3PO4. Kemudian enzim ornitin transkarbamilase yang terdapat pada bagian mitokondria sel hati. Kemudian reaksi 3, pembentuk A. Citrulline bereaksi dengan asam aspartat, asam argininosuksinat, yakni reaksi L-citrulline
enolat, L-citrulline plus asam aspartat plus ATP asam plus MPP plus PP argininosuksinat. Pada reaksi keempat, yaitu penguraian asam argininosuksinat. Pada reaksi ini, asam argininosuksinat diuraikan menjadi arginin dan asam fumarat. Reaksi kelima yaitu penguraian arginin yang merupakan reaksi terakhir di mana arginin diuraikan menjadi urea dan ornitin. Ornitin yang terbentuk pada reaksi hidrolisis ini bereaksi kembali dengan karbamifosfat, kemudian membentuk citrulline. Demikian seterusnya, reaksi berlangsung berulang-ulang sehingga merupakan suatu siklus. Kemudian urea yang terbentuk dikeluarkan dari tubuh melalui urin.